Dari pengalaman hidup, kita ketahui bahwa ranting yang dipotong dan dipisahkan dari batangnya akan layu dan kering, akhirnya mati, sebab ranting-ranting memperoleh hidup dari batangnya dan hanya bisa hidup selama mereka bersatu dengan pokok anggur. Itulah kenyataan pada suatu kehidupan dari makhluk hidup yang jika berpisah dari pokoknya dan tidak bersatu dengan pokok itu, ia akan kering dan hanya bisa untuk dibakar. Setiap ranting yang bersatu dengan pokok harus berbuah, dan jika tidak berbuah harus dipotong, dan setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan, supaya lebih berbuah dengan berlipat ganda. Memang ranting kalau dipotong atau dipangkas akan merasa sakit, pedih, dan bahkan putus asa. Namun itulah satu proses kalau mau berubah dan berbuah banyak. Demikianlah para pengikutnya harus mengikuti proses yang sama, dipotong dan dipangkas, sekalipun harus melewati rasa sakit dan derita. Itulah satu bentuk pendidikan, yaitu pendidikan diri yang tak kunjung henti. Pendidikan diri adalah satu sekolah yang panjang, karena kita harus masuk ke dalam diri melalui ruang-ruang gelap seperti kesombongan, iri hati, benci, marah. Ruang-ruang inilah yang harus dibersihkan dan diberi cahaya sehingga dapat melihat dan merasakan aliran kasih Kristus, dan kasih itu tinggal di dalam diri kita dan kita di dalam Kristus. Persatuan kita dengan Kristus inilah merupakan suatu sekolah yang panjang dengan menempuh pendidikan yang lama, tak terbatas hingga tak bernafas, karena Yesus sendirilah guru ilahinya. Ranting-ranting itu hanya dapat hidup dan berkembang kalau bersatu dengan pokoknya. Dan kita pun hanya dapat hidup dan selamat apabila bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur kehidupan kita. Apa tanda persatuan kita dengan Kristus? Tanda bahwa kita bersatu dengan Kristus adalah mengasihi sesama. Kasih sejati harus dibuktikan dengan perbuatan. Mencintai bukan hanya terungkap dalam kata-kata, melainkan dalam perbuatan yang nyata. Menjalankan kehendak Allah dan hidup sebagai sahabat Allah, itulah cinta dalam perbuatan. Tanda lain bahwa kita bersatu dengan Kristus adalah taat pada perintah-perintah Allah, hidup dan bersatu dengan Allah, sehingga Allah bersatu dengan kita. Bersatu dengan Kristus menghasilkan banyak buah, seperti cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan damai. Inilah hidup baru berkat persatuan dengan pokok anggur. Kalau hati kita penuh dengan cinta, maka tersingkirlah segala kebencian, iri hati, marah, dan kesombongan. Dan hati kita menjadi tempat tinggal Allah, menjadi bait Allah. Allah yang tinggal di dalam hati kita, Dialah yang membahagiakan kita. Kedua tanda ini mau menunjukkan kepada kita bahwa jika kita bersatu dengan pokok anggur, maka kita akan memperoleh hidup. Mencintai Allah dan mencintai sesama manusia adalah perintah utama yang tak terbatalkan
untuk memperoleh hidup kekal, dan itu harga mati. Jika demikian, maka kita harus berjuang dengan semangat kerendahan hati, semangat tobat dan ketaatan dalam penderitaan untuk boleh bersatu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri, sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Bersatu dengan pokok anggur, kita akan hidup selamanya. Semoga